Selamat datang di percobaan 1 praktikum kontrol proses manufacturing 2021 dengan judul Control Single Acting Cylinder dengan 3x2 Wave Valve Single Solenoid. Sebelum saya mulai praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pneumatik dan hidrolik. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis, sedangkan sistem hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme, sehingga hidrolik digunakan untuk mengontrol, mengirimkan, dan memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tekanan fluida tersebut. Lalu selanjutnya 3x2 wave valve. 3x2 wave valve pneumatik mempunyai 3 port dan 2 state. 3 port tersebut yaitu inlet P1, outlet A2, dan exhaust R3. Dan kedua state tersebut yaitu terbuka dan tertutup. Ketika katup tertutup, udara mengalir dari saluran P1 menuju ke A2. Dan ketika katup tertutup, udara akan mengalir dari outlet A2 menuju ke A3. Jadi ketika valve tersebut mendapatkan sinyal masukan seperti sinyal masukan dari pneumatik atau dari elektrik atau mekanik, bahkan mungkin sampai manual, dia akan menggerakkan gas sehingga valve ini akan menggeser ke kanan, dan nanti P1 inlet ini akan dihubungkan dengan A2 outletnya, dan nanti akan meneruskan pneumatik itu ke outletnya. Nanti ketika valve ini tidak mendapatkan sinyal, maka dia akan kembali lagi sehingga tekanan dari outlet nanti akan disalurkan menuju ke R3 atau exhaustnya. Selanjutnya adalah single acting cylinder. Silinder pneumatik adalah aktuator atau perangkat mekanis yang menggunakan kekuatan udara pertekanan atau udara yang terkompresi untuk menghasilkan kekuatan dalam gerakan bolak-balik piston secara linear atau gerakan keluar masuk. Bisa dilihat di gambar ini, itu untuk single acting silindernya. Ketika pressure port ini mendapatkan tekanan dari pneumatik, dia akan menggeser piston ke arah kanan. Dan sebaliknya, jika dia tidak mendapatkan tekanan dari pneumatik tersebut, maka dia akan menggeser piston ke kiri kembali secara seperti semula. Lalu pada percobaan kali ini kita akan mencoba rangkaian 3x2 valve yang dihubungkan dengan single acting cylinder. Bisa dilihat di gambar ini, ketika valve itu mendapatkan sinyal, maka dia akan menggeser gas ini ke arah kanan, dan nanti dari kompresor ini akan dialirkan pneumatik, nanti akan diteruskan menuju ke single acting silindernya ini, dan nanti akan menggeser single acting silindernya ini ke kanan. Dan ketika 3x2 valve ini tidak mendapatkan sinyal, maka dia akan menggeser kembali ke keadaan semula seperti ini, dan nanti udara dari silinder ini akan kembali menuju ke outlet 2A menuju ke 3R seperti itu. Lalu untuk percobaan pertama, yaitu kita akan membuat kontrol langsung untuk single acting cylindernya menggunakan 3x2 wave valve. Pertama, kita akan membutuhkan kompresor air supply. Kita akan menggunakan 3x2 wave valve. Kita menggunakan single acting cylindernya, dan one way flow control valve. Kita setting, kita hubungkan seperti ini. Kita akan membuat rangkaian juga untuk
sinyal masukan. Kita membutuhkan dua koneksi elektrik, yaitu 0 volt dan 24 volt. Kita menggunakan push button yang push button make sini, dan kita menggunakan solenoid valve. Kita hubungkan. Lalu di valve-nya kita akan klik 2 kali. Untuk aktuasi di kiri kita menggunakan pneumatik atau elektrik, dan di aktuasi sebelah kanan kita menggunakan spring returner. Oke, kita akan namai ini menjadi sol, ini sol. Untuk push buttonnya kita menggunakan S1. Dan untuk one way flow controlnya kita akan 80% sehingga dia tidak akan langsung membuka 100%. Ini untuk exhaustnya kita akan menggunakan terminator ini. Ini kita akan di sini kompresornya tidak akan langsung masuk, dia akan tertahan dulu di sini, dan setelah kita memencet push buttonnya maka dia akan membuka seperti itu. Dia akan masuk dari inlet 1 menuju outlet 2, dan ketika dia tidak mendapat, valve-nya itu tidak mendapatkan sinyal, maka dia akan kembali ke bentuk semula, yaitu dari outlet 2 menuju ke exhaust 3 seperti itu. Lalu untuk percobaan kedua kita akan merangkai kontrol tidak langsung untuk single acting cylindernya, itu menggunakan 3x2 valve. Hampir sama dengan kontrol langsung. Untuk tidak langsung kita akan mengedit beberapa bagian dari komponen tersebut. Pertama kita akan hapus dulu ini. Lalu kita menggunakan relay dan no relay atau max switch seperti ini. Lalu kita hubungkan ke sini. Dan jangan lupa untuk menamai komponen tersebut. R1 untuk mengaktifkan ini. Lalu kita akan mengaktifkan 3x2 valve ini secara tidak langsung menggunakan relay ini. Dia akan mengaktifkan 3x2 valve-nya secara tidak langsung menggunakan relay. Itu. Ya, cukup sekian untuk percobaan 1 praktikum kontrol proses manufacturing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.